Wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi terbaru dari Mempan RB teman-teman ya, terkait dengan honorer yang masuk dalam pendataan. Nah ini teman-teman yang akan diangkat. Jadi silahkan disimak saja videonya dengan baik, jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin bagikan ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut saja ke info intinya. Oke, teman-teman bisa lihat ini informasinya masih sangat-sangat baru 19 Januari, di mana Menteri Anas sebut seluruh honorer terdata di BKN diangkat P3K. Nah, pastinya muncul pertanyaan teman-teman ya, bagaimana dengan yang tercecer atau bahkan mungkin yang belum sempat ikut dalam pendataan pada waktu itu. Nah, oke, jadi silahkan disimak dengan baik. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB atau Bapak Abdullah Azwar Anas mengungkapkan seluruh honorer akan diangkat menjadi P3K. Jadi di sini poin pentingnya juga adalah seluruh, teman-teman ya, seluruh honorer. Namun honorer yang dimaksud adalah masuk dalam pendataan tenaga non ASN, Badan Kepegawaian Negara, yang pastinya dibuktikan dengan kartu, teman-teman ya, kartu pendaftarannya, kartu hasil pendataannya. Jumlah honorer yang masuk pendataan BKN sebanyak 2,3 juta orang. Itu belum dikurangi dengan hasil seleksi P3K 2023. Artinya 2,3 juta ini sebenarnya sudah berkurang teman-teman ya, karena sudah berapa kali seleksi. Dikurangi dengan hasil seleksi P3K 2023. Nah ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 2 DPR RI pada 17 Januari yang lalu. Dia menegaskan, honorer yang akan menjadi aparatur sipil negara, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja harus melalui seleksi komputer tes. Nah, di sini dikatakan lagi yang akan masuk ya atau menjadi aparatur sipil negara ASN P3K harus katanya melalui CAT, tes CAT ya. Namun, seleksi CAT BKN untuk honorer ini tidak serumit pelamar umum. Nah, di sini ada afirmasi teman-teman ya. Ada afirmasi terkait tesnya nanti buat teman-teman yang selain daripada pelamar umum. Nah, di sini ya. Jadi, kata Menteri Anas, ada mekanisme khusus. Nah, oke, di sini diperjelas lagi, ada mekanisme khusus untuk honorer yang diatur lewat Permenpan RB. Nah, ini ya. Di sini sudah mulai ada bocoran. Hanya honorer yang masuk database BKN diangkat P3K penuh waktu dan paruh waktu. Intinya, semua yang masuk dalam pendataan BKN itu diangkat jadi ASN P3K. Itu kata kuncinya, teman-teman ya. Dan di sini buat yang masuk dalam formasi khusus atau mekanisme khusus, di sini dikatakan jelas sekali bahwa tidak serumit pelamar umum. Jadi seleksi CAT-nya tidak serumit pelamar umum. Lebih lanjut dikatakan bagi honorer yang tidak ada formasi, untuk sementara masuk ke P3K paruh waktu. Jadi yang lolos seleksi, lolos tapi tidak mendapatkan formasi atau bahasanya kita itu kalah perangkingan. Nah, dia itu masuk di P3K paruh waktu. Itu penjelasan dari Menteri Anas teman-teman ya. Kalau ada formasi masuk ke penuh waktu. Jadi misalnya yang di ranking, yang masuk dalam perankingan, lolos dalam perankingan itu jadi penuh waktu, sedangkan yang kalah ranking itu masuk paruh waktu. Sepertinya juga ini bersifat sementara saja teman-teman ya, paruh waktunya. Bagaimana dengan honorer yang tercecer? Nah ini Menpan RB Azwar Anas mengatakan akan dicarikan solusinya. Namun untuk saat ini pemerintah akan fokus kepada honorer yang masuk data Badan Kepegawaian Negara. Jadi jelas teman-teman ya. Jadi fokusnya bukan berarti yang belum terdata atau bahasanya di sini yang tercecer itu dibiarkan begitu saja. Itu akan dicarikan solusi. Namun, nah di sini ada penekanan. Namun saat ini pemerintah akan fokus kepada yang sudah ikut pendataan. Oke? Merespon hal tersebut, Dewan Pembina Forum Honorer K2 Tenaga Teknis Administrasi, Ibu Nurbaiti menyambut baik. Perlu ada skala prioritas pemerintah dalam penuntasan masalah honorer ini. Jika semua honorer yang belum masuk pendataan mau diselesaikan, maka prosesnya makin panjang, karena jumlah honorer akan makin membengkak. Bagaimana mungkin jumlah honorer akan membengkak sedangkan
kerangnya sudah mulai ditutup teman-teman ya, sudah ditutup. Tidak boleh lagi ada yang masuk, misalnya kalau guru ya, tidak boleh masuk lagi Dapodik karena tidak boleh lagi ada honorer baru. Pemerintah maunya yang jelas masuk data dahulu diselesaikan agar jumlah honorer berkurang banyak. Dia bisa memahami mengapa pemerintah membuat dua mekanisme pengangkatan honorer menjadi P3K paruh waktu dan penuh waktu. Itu karena amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN ada tenggat waktunya, yaitu paling lambat 31 Desember 2024 harus selesai. Apakah paruh waktu tidak bisa jadi penuh waktu? Bunda Nur mengatakan tentu bisa, karena Kemenpan RB Aswar Anas juga menjamin hal tersebut. Apalagi jumlah ASN yang pensiun sampai 2027 itu banyak sekali. Jadi daerah juga ada anggaran buat mengangkat P3K paruh waktu itu menjadi penuh waktu. Sebab tidak mungkin juga pemerintah mengangkat honorer baru. Nah ini ya. Kami mengapresiasi Pak Menpan RB yang dalam raker bersama Komisi 2 DPR RI menyatakan honorer yang masuk pendataan non-ASN tahun 2022 sudah masuk kotak aman. Alhamdulillah ya. Dan akan menerima NIP ASN. Amanah Presiden diselesaikan. Oke, kita lihat lagi. Dia mengaku lega karena kebijakan terbaru Kemenpan RB adalah saat ini formasi dari daerah masing-masing. Menpan RB memberikan gelondongan jumlahnya saja. Adapun yang mengatur formasi adalah Badan Kepegawaian Daerah, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan instansi masing-masing yang lebih tahu jabatan apa yang mau diselesaikan di daerah masing-masing atau di instansinya. Jadi ini informasi merupakan juga kabar baik bagi teman-teman kita yang sudah masuk dalam pendataan atau yang sudah terdata di Badan Kepegawaian Negara, yang pastinya dibuktikan dengan kartunya teman-teman ya, karena ada kartu pendataannya. Dan kembali lagi admin ingatkan kepada rekan-rekan semua bahwa ini dikatakan bahwa ada tes ya. Di sini katakan ada tes CAT BKN. Namun di sini untuk yang masuk dalam kategori khusus, di sini dikatakan bahwa tidak serumit pelamar umum ya, tidak serumit pelamar umum katanya teman-teman ya. Ada mekanisme khusus untuk honorer yang diatur lewat Permenpan RB. Nah, meskipun Permenpan RB-nya belum terbit, tapi Menteri Anas sudah memberikan sedikit bocoran. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.